Pesawat itu akan makan 5 kali lebih banyak bahan bakar ketika dia take off ketimbang saat di udara. Moral dari ceritanya adalah momentum itu adalah teman baik kalian. Mungkin di awal kalian harus ngelakuin paksaan yang bikin kalian tuh nggak nyaman. Namun ketika kamu udah berjalan, semua itu hanya menjadi sebuah kebiasaan. 2025 itu udah dimulai. Alasan apa lagi yang mau kalian buat? Ini bukan masalah 10% hal yang kalian lakuin, tapi 90% sisanya. Kalau misalkan kalian makan terlalu banyak pada saat liburan, ya udah move on aja. Selama 90% waktu lainnya, kalian makannya teratur, kalian makannya sehat. Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau 2 hari kalian makan sehat, tapi 5 hari sisanya kalian makan berantakan, itu nggak akan bawa kalian kemana-mana. Jadi fokus ke hal yang lebih besar, fokus ke kebiasaan yang lebih sering kalian lakuin. Dan jangan pernah bohongin diri kalian sendiri. Ketika kita sudah sukses nanti, kita akan kangen banget sama tidur yang nyenyak. Tidur itu adalah satu-satunya hal yang nggak bisa dinegosiasikan kalau kalian pengen sehat. Kalian mungkin bisa tambal nutrisi dengan menggunakan suplemen, meskipun saya nggak rekomendasiin. Tapi untuk tidur, good luck cari pil yang bisa gantiin 7-8 jam tidur kalian. Kalau misalkan sampai saya bisa temuin satu pil yang menggantikan jam tidur kalian 7-8 jam dan bukan stimulan, saya rasa saya akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Kalian tuh bukan orang bodoh. Kalian itu nggak kurang ilmu. Semua orang tahu kok kalau kita mau berotot, kita harus angkat beban yang lebih berat. Semua orang juga tahu kalau kita mau sehat, kita harus pilih makanan yang lebih sehat. Yang kalian kurang itu adalah konsistensi dan disiplin. Bahkan orang bodoh, jika melakukan hal yang benar sedikit aja secara berulang, mereka pasti akan lebih sukses. Jadi stop overthinking dan mulai ngelakuin aksi yang nyata. Belakangan kok saya jadi suka latihan bokong ya? Nih. Buat yang cewek-cewek, masa kalah mau bokong saya? Jadi sebenarnya resepnya itu simpel banget, dan kalau kalian ngelakuin gerakan ini dan kalian nggak makin gede bokongnya, uang kalian kembali. Jadi nama gerakannya itu adalah reverse lunge. Kalian tinggal pegang dumbbell, misalkan kalian mau latih yang kiri, kalian tinggal pegang di yang kanan. Untuk eksekusi gerakannya cukup gampang, kalian tinggal mundurin kaki kalian ke belakang, kalian turun, lalu kalian majuin lagi kaki kalian ke depan. Bedanya apa sih sama Bulgarian split squat? Kenapa ini lebih membias bokong atau lebih melatih bokong kalian? Kunci utama kenapa gerakan ini tuh lebih kena ke bokong sebenarnya karena sudut dari kaki kalian ini. Kalau misalkan sudut lutut kalian itu lebih lancip ya, maka yang kena adalah quadriceps kalian. Karena kaki kalian ini mundur, maka sudut yang dibentuk oleh kaki yang depan ini itu akan lebih 90 derajat. Itu kenapa banyak orang yang lebih kena di bagian bokong ketika ngelakuin reverse lunge ini. Kalau kalian pengen bikin gerakannya jadi lebih menantang, kalian tinggal naikin aja kaki depan kalian. Sebenarnya simple, biar turunnya jadi bisa lebih makin ke bawah dan bokong kalian range of motion-nya jadi lebih banyak. Terkadang lat pull over kayak gini bikin tricep kita pegel. Tapi tenang, saya ada cara untuk ngakalinnya. Tips pertama yang paling gampang, kalian tinggal pakai bar yang lebih lurus. Dengan kita pakai bar yang lebih lurus, posisi tangan kita itu jadi lebih masuk ke dalam. Jadi bagian tricepnya itu nggak akan aktif seaktif ketika kita putar tangan kita keluar. Cara yang kedua, kalau kalian punya handle kayak gini, kalian tinggal masukin tangan kalian lebih dalam ketika kalian ngelakuin pull overnya. Dengan kita masukin tangan kita lebih ke dalam, tricep kita itu jadi nggak terlalu aktif karena jarak dari tarikannya itu nggak gitu jauh dibanding ketika kita pegangnya di telapak tangan kita. Kalau misalkan menurut kalian gerakan pull over itu kurang enak, kalian bisa langsung ganti ke gerakan pull down biasa aja. Karena pada dasarnya gerakannya akan sama, yaitu membawa siku kalian ke belakang atau arm extension. By the way, jangan lupa follow Strength Bay kalau kalian suka konten kayak gini. Terkadang ketika kita lagi bench press, kita mau kenainnya chest, malah tricep kita yang lebih pegel. Tapi tenang, saya ada cara untuk ngakalinnya. Yang pertama, kalian harus cek dulu apakah tangan kalian itu udah lurus atau belum. Ketika tangan kalian nggak lurus, atau ketika posisi pergelangan ini lebih masuk daripada siku, maka tricep kalian akan bekerja lebih banyak. Jadi, kalian harus make sure tangan kalian itu segaris antara beban, pergelangan, dan siku tangan kalian. Cara yang kedua adalah kalian nggak usah lockout atau lurusin siku kalian sampai habis. Atau kita biasa bilang partial row. Ketika kalian ngelakuin bench press sampai atas, dari tengah sampai ke atas ini kira-kira tricep kalian itu akan bekerja lebih aktif. Sehingga kita bisa memaksimalkan kerja chest dengan ngelakuin gerakan bench press dari bawah hingga ke tengah aja. Atau kita biasa bilang partial row tadi. Yang ketiga adalah kalian cek jarak tangan kalian atau kita biasa bilang with grip. Grip seperti ini yang sempit itu akan lebih mengaktifkan tricep kalian. Jadi kalau kalian pengen lebih mengaktifkan chest, kalian tinggal lebarin lebih lebar dari bahu kalian atau sedikit lebih lebar lagi. Jadi kalian bisa untuk mendapatkan range of motion yang lebih panjang pada chest kalian. Jangan lupa follow Strength Bay kalau kalian suka konten kayak gini ya.